It's Nisa. It's been a while aku nggak record and upload video. Aku juga take down video di channel YouTube aku karena mau merapihkan video-video di sana. Jadi diawali dengan adanya masuk DM di Twitter aku. Beliau menanyakan tentang perkuliahan di India dan juga tentang beasiswa ICCR. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang beliau tanyakan itu lumayan banyak. I'm actually happy to answer all those questions, tapi menurut aku kurang leluasa atau kurang maksimal menjelaskan kalau via DM di Twitter ataupun melalui ketikan. Nah, so I'm thinking to record video based on berdasarkan pertanyaan-pertanyaan beliau, dan aku akan coba jelaskan sedetail mungkin, dan aku akan elaborate dari pertanyaan beliau, mungkin bisa mengacu ke hal-hal yang lain. Aku akan coba jelasin. Dan karena ini di awal video, aku juga akan sedikit memperkenalkan diri. Jadi aku salah satu awardee atau penerima beasiswa ICCR di tahun 2016 di Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh, India. And through this video, melalui video ini, aku akan coba menjelaskan kuliah di AMU A to Z. Jadi gimana pengalaman aku kuliah di Aligarh Muslim University yang menurut aku itu worth to share. Dan pertama-tama aku juga mau menjelaskan apa sih ICCR itu untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi ICCR itu kepanjangan dari Indian Council for Cultural Relation. Nah, ICCR ini adalah lembaga pemerintahan India yang tugasnya menjalankan program yang berkaitan dengan hubungan eksternal India dan negara lain dalam bidang budaya, kesenian, dan pendidikan. Juga mempromosikan warisan seni dan budaya India ke seluruh dunia. Nah, salah satu program ICCR adalah ICCR Scholarship atau beasiswa ICCR yang diperuntukkan untuk mahasiswa asing. Kemudian lanjut ke skema dari beasiswa ICCR ini. Jadi ada beberapa skema yang diberikan oleh ICCR. Di antaranya adalah General Scholarship Scheme, Bangladesh Scholarship Scheme, Commonwealth Scholarship Scheme, and so on. Banyak banget skema beasiswanya, dan skema yang memenuhi kriteria untuk mahasiswa Indonesia untuk apply adalah General Scholarship Scheme. Nah, ini beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa asing dari 115 negara termasuk Indonesia. Nah, juga ada Ayush Scholarship Scheme. Itu beasiswa yang diberikan di dalam bidang pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional India. Nah, biasanya ICCR akan membuka pendaftaran itu di awal tahun, biasanya di bulan Januari Februari. Nah, tapi di 2 tahun ini dikarenakan oleh situasi pandemik yang belum menentu, 2 tahun belakangan ICCR memperpanjang pendaftaran itu sampai bulan Mei dan Juni. Yang selanjutnya penting adalah apa aja sih yang didapat dari beasiswa ICCR ini. Nah, secara garis besar ICCR mengcover semua kebutuhan pendidikan kita kecuali tiket pesawat menuju dan kembali dari India. Nah, kalau bisa aku jabarkan, nanti aku juga akan tampilkan di video itu, selain full beasiswa pendidikan, kita juga free untuk student visa pelajar, dan juga kita dapat stipend, itu uang saku tiap bulannya yang besarannya itu beda-beda tiap level pendidikan. Kalau misalkan untuk S1 atau undergraduate, kita akan dapat 18.000 rupiah. Mungkin kalau kita convert ke rupiah itu sekitar hampir 4 juta. Kemudian untuk postgraduate atau S2 itu 20.000 rupiah, untuk S3 22 rupiah, dan untuk
postdoctoral fellow itu mungkin semacam untuk research, itu Rp25.000. Dikalikan aja deh pokoknya ke rupiah. Nah, selain itu, selain dapat uang saku, kita juga dapat uang sewa rumah atau sewa hostel, intinya tempat tinggal untuk yang ada di kota-kota besar, mungkin seperti Delhi. Itu kita akan diberikan house rent allowance itu Rp6.500, dan untuk di kota kecil itu Rp5.500. Selain itu, per tahunnya kita dapat juga namanya contingent grant, itu untuk S1 Rp5.000, untuk S2 Rp7.000, untuk S3 Rp12.500, dan untuk postdoctoral studies itu Rp15.500. Selain itu ada lagi thesis and dissertation expenses, itu untuk apa ya, untuk tesis atau skripsi. Untuk S3 itu Rp10.000, dan untuk S2 itu Rp7.000. Gimana sih cara daftarnya? Jadi mungkin aku akan cerita sedikit. Dulu aku daftar di tahun 2015 akhir, di Desember 2015. Kita masih menggunakan manual. Jadi yang aku lakukan adalah aku download form dari website Kedutaan India di Jakarta. Aku download form, terus aku isi formulirnya, tulis tangan. Juga aku lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan aku kirim atau submit filenya ke Kedutaan India di Jakarta. Nah, tapi semenjak beberapa tahun belakangan, mungkin mulai dari 2016 atau 2017, semua dilakukan secara online. Jadi kita hanya perlu untuk masuk visit web portal ICCR. Nanti aku akan drop linknya. Jadi kita visit ke web portal ICCR. Terus kita registrasi. Yang pertama-tama kita registrasi. Ada 2 pilihan, itu registrasi untuk alumni dan untuk applicant registration. Tentu teman-teman akan pilih applicant registration. Nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk mengisi formulir, dan teman-teman hanya perlu ikuti instruksi yang ada di web tersebut. Sebelum teman-teman masuk dan register dan isi form di web portal, ada file atau dokumen yang teman-teman harus siapkan. Akan aku sebutin sambil aku baca ya. Yang pertama ada pas foto ukuran paspor terbaru dengan latar belakang putih. Kemudian ada scan academic qualification, ini termasuk ijazah dan transkrip nilai dari 2 jenjang pendidikan terakhir. Terus ada certificate of physical form, ini sertifikat fitness certificate, jadi yang menyatakan bahwa kita sehat. Nah, ini bisa kita download di web portal juga. Jadi kita print out, kita periksa ke dokter, ke klinik atau rumah sakit. Nanti kita minta dokter untuk isi form tersebut. Terus ada recommendation letter atau character certificate. Nah, ini untuk recommendation letter, kalau misalnya kita masih sekolah kita bisa minta ke guru kita, atau kalau kita udah kerja berarti dari kantor atau institusi tempat kita kerja. Kemudian scan paspor, CV. Terus untuk teman-teman yang mau daftar untuk S3 wajib untuk melampirkan sinopsis penelitian, TOEFL and IELTS score. Kalau teman-teman cek di webnya, TOEFL atau IELTS score itu tertulis perlu untuk aplikan jurusan bahasa Inggris. Nah, tapi menurut aku teman-teman juga perlu untuk dilampirkan, karena banyak kampus yang mensyaratkan, itu bahasa Indonesia benar nggak ya, persyaratan untuk mahasiswa asing mendaftar di perguruan tinggi. Beberapa dari perguruan tinggi di India itu mensyaratkan itu. Terus juga ada
esai. Nah, esai ini kalau teman-teman udah mulai isi form, nanti akan ada pertanyaan yang teman-teman harus jawab dalam bentuk essay. Nah, ini pertanyaannya sih seputar kalau berdasarkan pengalaman aku, essay ini akan ditanyakan seputar bagaimana background pendidikan kalian, terus juga ada apa yang ingin kalian capai. Itu sifatnya personal lah ya. Terus juga motivation letter. Nah, nanti aku akan jelasin mungkin di video berikutnya tentang motivation letter. Nah, semua dokumen itu harus dalam bahasa Inggris, dan dokumen itu juga harus dibawa kalau setelah nanti kalian lulus berangkat ke India, itu dokumen semua original harus dibawa. Kemudian tentang pilihan kampusnya, kalau dulu waktu aku daftar kita diberikan pilihan 3 jurusan dan juga 3 universitas. Nah, di tahun ini ICCR memberikan aplikan kesempatan untuk memilih 5 jurusan dan juga 5 universitas pilihan. Teman-teman bisa lihat langsung di web portal ICCR, itu ada list universitas dan semuanya universitas negeri. Juga ada penjelasan secara brief mengenai kota-kota di India. Jadi itu bisa menjadi salah 3 pertimbangan teman-teman untuk memilih universitas. Kalian bisa baca tentang kotanya dan kalian akan menilai apakah kalian mungkin cocok atau prefer di kota yang satu dibanding kota yang lainnya. Untuk alur pendaftarannya mungkin aku akan jelaskan secara singkat. Nah, setelah teman-teman mengisi form secara lengkap, juga submit semua dokumen di web. Nah, berkas kalian akan dikirim ke universitas pilihan kalian. Nah, jika kalian diterima di satu atau lebih universitas, ICCR akan mempertimbangkan yang pertama, apakah ICCR akan memberikan beasiswa itu kepada teman-teman, karena akan banyak aplikan dari Indonesia dan ada kuota juga yang ICCR berikan tiap tahun untuk mahasiswa dari Indonesia. Pertama itu. Yang kedua, ICCR juga akan mempertimbangkan universitas mana akan memberikan, gimana jelasinnya ya. Kalau misalkan teman-teman diterima di lebih dari satu universitas, ICCR akan menentukan kemana beasiswa itu akan diberikan. Kalau di tahun 2016 itu ada 22 orang yang lolos. Bisa jadi mungkin masih sekitar 20-an, mungkin sekitar 25 yang lulus di tahun kemarin dan tahun ini. Nah, selanjutnya setelah kalian dinyatakan lolos untuk beasiswa ICCR ini akan meneruskan informasi tentang kelulusan kalian ke kedutaan India yang ada di Jakarta. Nah, nanti kedutaan ini akan mengirimkan LOE, pernyataan secara jelas kalau kalian menerima beasiswa ICCR di universitas, salah satu universitas. Setelah dinyatakan lolos beasiswa ICCR, yang teman-teman harus lakukan adalah konfirmasi di email yang kalian terima, dan juga ada email undangan dari kedutaan India untuk pembuatan visa, dan ini visanya gratis. Sebagai persyaratan itu teman-teman harus book tiket. Nah, setelah kalian book tiket, jangan lupa tiketnya itu juga di-submit atau di-upload di web portal, karena nanti dari pihak ICCR akan meng-arrange penjemputan di bandara. Nah, udah nih ya, ceritanya kalian udah berangkat ke India dan udah dijemput oleh orang dari ICCR. Nah, hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian akan diarahkan ke kantor ICCR untuk lapor diri, juga verifikasi berkas. Nah, itu orang ICCR akan mengecek, memverifikasi original documents, dokumen original yang kalian bawa dengan soft copy yang teman-teman sudah upload di web. Teman-teman juga akan diminta untuk tanda tangan joining report, juga formalitas lain
nanti teman-teman dikasih sponsorship letter, atau mungkin aku sebut juga NOC, non objection certificate, yang isinya menyatakan bahwa kalian adalah contoh Nisa dari Indonesia, nomor paspor sekian, benar bahwa Nisa menerima beasiswa dari ICCR. Setelah formalitas tadi selesai, teman-teman dipersilakan untuk menuju universitas masing-masing untuk daftar ulang di universitas. Juga kalian akan diarahkan untuk buka rekening di bank SBI, State Bank of India, karena ICCR akan memberikan uang saku kita, stipend kita tiap bulannya melalui transfer bank, bukan cash. Nah itu dia, kalian juga sebelum berangkat ke India, ICCR menyarankan untuk membawa uang paling sedikit gitu ya, $500 itu untuk uang pegangan sampai rekening teman-teman jadi. So until then teman-teman bisa pakai uang pegangan kalian. Untuk proses daftar ulang di kampus aku akan buat di video yang lain, karena untuk daftar ulang antara penerima beasiswa ICCR dan juga self finance itu prosesnya sama, mostly same. Jadi aku akan buat di satu video aja. Nah mungkin itu untuk secara singkat tentang beasiswa ICCR yang bisa aku share ke teman-teman. Kalau teman-teman mau mendapatkan insight lain mengenai beasiswa ICCR, kalian bisa tonton video salah satunya dari Bang Kembaren. Beliau ada diskusi juga mengenai beasiswa ICCR. Nanti aku akan drop linknya di bawah. So buat syukriya, terima kasih banyak udah tonton video ini, semoga bermanfaat. And feel free to ask kalau teman-teman penasaran mengenai perkuliahan di India, khususnya di Aligarh, bisa tanya melalui komen di bawah, dan siapa tahu juga karena ada penjelasan aku yang kelewat. Lumayan lelah. Insya Allah aku akan upload video setiap Sabtu dan Minggu. Assalamualaikum.